kita telah melakukan hal yang nyata dalam rangka menyelesaikan ikut mengurangi urusan perubahan iklim yang semua negara khawatir. Urusan deforestasi kita turun sangat jauh. Dunia internasional geger saat pidato Jokowi ditinggalkan peserta delegasi konferensi perubahan iklim di Dubai. Pertanda Jokowi mulai ditinggalkan para pendukungnya. Posisi Indonesia sudah jelas, membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive economy. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. Meski banyak dari mereka adalah pendukung Jokowi selama 2 periode, ketika akhirnya menemukan fakta bahwa Jokowi dan keluarganya ternyata terindikasi memainkan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui peran pamannya Anwar Usman yang sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, mereka yang dulu mendukung Jokowi mendadak berseberangan dengan Jokowi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Presiden Joko Widodo buka suara soal narasi beredar di media sosial yang menyebutkan dirinya ditinggal walkout oleh para delegasi di Konferensi Perubahan Iklim atau COP28 di Dubai saat berpidato. Apa kata Jokowi? Jokowi hanya tersenyum. Ia menyinggung pemerintah RI sudah melakukan langkah nyata untuk mengatasi perubahan iklim yang membuat negara-negara khawatir. Kata Jokowi pada Kamis 7 Desember, yang paling penting satu, kita telah melakukan hal yang nyata dalam rangka menyelesaikan ikut mengurangi urusan perubahan iklim yang semuanya negara khawatir. Jokowi menyebut kasus deforestasi hingga kebakaran hutan di Indonesia turun jauh. Jokowi juga menyinggung upaya pemerintah menanam mangrove hingga hutan hujan di berbagai daerah. Jokowi mengatakan hal yang terpenting adalah bentuk aksi nyata. Ia berkata, urusan deforestasi kita turun sangat jauh ya, urusan kebakaran hutan gambut kita turun jauh. Kemudian kita membangun nursery dengan produksi 75 juta baik di Rumpin di Bogor, mangrove di Denpasar, kemudian bibit-bibit rainforest di Mentawir, di Labuan Bajo. Saya kira ini sebuah aksi yang konkret, aksi yang nyata. Menurut saya yang penting itu, kata Jokowi. Waduh, apakah ini pertanda Jokowi sudah tidak ada lagi gaungnya? Karena semakin lama semakin terlihat banyak rakyat yang dulu menjadi pendukungnya kini sudah mulai move on karena berbagai macam skandal yang akhir-akhir ini begitu menyakitkan hati para pendukung setianya. Bermula dari pencawapresan Gibran yang penuh dengan drama, lalu penabrakan konstitusi yang sangat mencederai marwah MK akibat cawe-cawe sang paman yang berujung dicopotnya jabatan tertinggi di MK tersebut. Jelang purna tugas sebagai Presiden RI 2 periode, Jokowi mulai ditinggalkan para pendukungnya. Banyak pendukung yang dulu militan kini justru terang-terangan mengkritik. Sebut saja Gunawan Muhammad, Denny Siregar, Adi Armando, dan banyak pegiat media sosial lainnya. Kata pengamat politik Samuel FC Line, ini tokoh penting di lini sosial media yang sangat aduhai, mati-matian mendukung dan membela Jokowi selama ini. Tapi belakangan sepertinya berbalik arah menjadi oposannya Jokowi. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Laksamana itu juga menduga bahwa pendukung yang kecewa lantaran ucapan dan sikap Jokowi kini kerap berseberangan. Selain juga mengatakan kritik keras dari barisan pendukung Jokowi saat ini bisa diartikan sebagai bentuk ketidaksetujuan, bahkan penolakan. Ia berkata, tagline Jokowi adalah kita itu sudah sirna ditelan bumi. Awal yang baik tidak dapat dipertahankan Jokowi sebagai legacy of destiny, sehingga tidak bisa happy ending. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri sebelumnya telah menepis narasi bahwa Jokowi ditinggal para peserta delegasi. Seperti dilihat dari detik.com, dalam foto yang beredar terlihat memang Jokowi berada di mimbar dan tengah berpidato. Kursi-kursi tempat audiens tampak banyak yang kosong. Terlihat juga sejumlah orang yang tengah berdiri. Menteri KLHK Siti Nurbaya menepis narasi beredar tersebut. Siti mengaku hadir dalam agenda tersebut bersama Wamenlu Pahala. Ia berkata,
Info itu tidak benar sama sekali. Saya dan Wamenlu hadir di semua agenda Bapak Presiden. Siti mengatakan dalam forum tersebut pemerintah RI justru mendapat pengakuan positif. Pemerintah pun mendapatkan apresiasi dari beberapa negara terkait dengan penurunan emisi. Siti mengatakan setiap delegasi negara dipimpin kepala negara dan hanya didampingi oleh 2 menteri. Siti menekankan tidak benar sama sekali bahwa ada walkout atau NGO walkout. Siti menyebut memasuki ruang sidang bersama kepala negara memiliki pengaturan yang ketat dalam sistem security PBB. Senada Pahala menepis narasi Jokowi ditinggal walkout saat pidato. Pahala lantas menjelaskan Jokowi diapresiasi dalam beberapa forum terkait pencapaian penurunan emisi, khususnya restorasi mangrove dan penurunan deforestasi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Maka dari itu kami warga Wadas mau memenangkan atau memilih Bapak Prabowo sama Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tertipu trik picik Capres Gemoy, pejuang Wadas Jateng dukung Wawo Gibran, Ganjar tak gentar, tunjukkan kebenaran. Proyek Pak Lurah kok yang disalahkan Ganjar? Bagaimana dengan Rempang dan Wadas? Kalau Rempang sedang ditangani, kalau Wadas saya yang tangani. Dan seluruh warga yang ada di sana sudah setuju. Insya Allah tanggal 15 Desember itu beberapa hari lagi semua akan dibayarkan. 2 tahun kurang lebih kami mencoba membantu mereka untuk bisa mengkomunikasikan. Dan Nabil, saya kira kalau kamu tertarik soal ini, saya kasih datanya semuanya agar kemudian tidak. Ini proyek punya pemerintah pusat, dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan 1 pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada, Bapak Ibu. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah ramai-ramai menyatakan dukungan kepada pasangan Capres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Deklarasi itu mereka lakukan dengan kompak menggunakan baju berwarna biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran atau dalam bahasa Indonesia berarti saatnya Prabowo Gibran. Dengan mengenakan baju berwarna biru muda yang merupakan ciri khas paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, mereka menginginkan adanya kesejahteraan bagi mereka di wilayah Wadas, Jawa Tengah. Koordinator Pejuang Wadas Sumarno menilai, pasangan Prabowo Gibran menjadi pemimpin yang paling tepat karena mengedepankan kerja nyata. Bahkan mereka menganggap Prabowo Gibran bukan capres dan cawapres yang penuh drama dan basa-basi. Sumarno menyebut, salah satu program yang mereka apresiasi dari paslon Prabowo Gibran adalah bantuan gizi untuk ibu hamil, serta makan siang hingga susu gratis bagi siswa sekolah. Mereka juga berharap Prabowo Gibran terus melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya upaya industrialisasi dan hilirisasi yang saat ini sudah mulai dilakukan pemerintah. Lebih lanjut, Sumarno mengatakan Prabowo Gibran juga memiliki fokus untuk melestarikan lingkungan hidup yang tertuang dalam 17 isu prioritas Prabowo Gibran dan akan menjadi perhatian utama. Sumarno juga menilai para pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Atas komitmen itulah, Sumarno dan kawan-kawannya memutuskan memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran sebagai pasangan paling tepat untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Inilah yang salah dari masyarakat Wadas ya, dalam melihat fakta yang ada dan benar. Padahal yang ada berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, bendungan bener yang menjadi polemik di Pejuang Wadas masuk menjadi salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Dari total 201 PSN, 48 diantaranya di sektor pembangunan infrastruktur bendungan. Jadi, benar-benar blunder kalau masyarakat Wadas yang kemudian menyalahkan Ganjar dan kemudian mendukung Prabowo. Karena hal tersebut tetap akan dilanjutkan. Bendungan bener yang berlokasi di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,
Pada tahap-tahap pengerjaannya, proyek bendungan tersebut dinaungi Kementerian PUPR. Sejak 2017, Kementerian PUPR sudah mulai proses pembangunan bendungan bener. Jadi, kasus Wadas merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang di dalamnya melibatkan sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kementerian PUPR, KLHK, dan ESDM. Maka dari itu, seharusnya permasalahan Wadas ditelisik secara utuh dengan mempertimbangkan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat dan kementerian terkait. Jadi tidak bijaksana jika semua beban tanggung jawab dan dosa disalahkan hanya kepada Ganjar. Padahal jika melihat dan mengamati berjalannya kasus ini, pemikiran buruk tentang Ganjar tentu tidak akan terjadi. Secara fakta, Ganjar telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai dan tidak merugikan masyarakat desa Wadas. Ujian kasus Wadas dapat diatasi Ganjar dengan mengevaluasi teknis penambangan batu andesit, pendekatan kepada warga Wadas tanpa kekerasan, dan usaha-usaha pemulihan kondisi guyub rukunnya, juga intensifnya Ganjar mengunjungi desa Wadas dalam membangun komunikasi. Dengan demikian terbantahkanlah anggapan jika Ganjar lebih memihak dan mendukung pemilik modal yang mengerjakan proyek pembangunan bendungan bener yang sebelumnya begitu santar. Ini juga yang membantah dan menjadi tamparan telak bagi para pejuang Wadas yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Entahlah, mereka warga Wadas beneran atau bukan. Seharusnya para pejuang Wadas melek dan sadar dengan kemampuan Prabowo Gibran. Jangankan masalah Wadas, demokrasi dan konstitusi kita saja diacak-acak. Apalagi hanya sekelas Wadas yang cuma 1% dari besarnya masalah yang telah Prabowo Gibran lakukan. Jadi, bagaimana menurut Anda?